Tahu wakaf ibtidah dan wakaf dan ibtidah itu penting. Karena kalau tidak akan memberikan kesan yang berbeda dari bacaannya. Mbak Yai Sakroni itu kalau memberikan contoh biasanya surat Al-Fatihah itu. Muhammadur Rasulullah, di atasnya ada tok cin berarti wakaf. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu ayatnya panjang. Muhammad utusan Allah, berhenti, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan bersikap kasih sayang terhadap sesama mereka. Ini kalau wakafnya beda, di arti kok nggak ya wakafnya kok keliru, kesannya menjadi berbeda. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut kepada sesama mereka. Kanjeng Nabi ki wong ora iso keras. Nabi Muhammad itu tidak bisa bersikap keras. Bahkan ada 2 ayat yang mengharuskan bersikap keras, Nabi tidak bisa. Bahkan Nabi mendapatkan julukan yang indah. Dalam ayat disebutkan, walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Nek sampean keras hati Muhammad, kalau kamu mangkelan, maka orang-orang musyrik itu akan segera meninggalkanmu dan kamu tidak bisa mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nabi kira keras. Niku nek pentingnya mengetahui wakaf dan ibtidah. Dicontohno kula nyonggo contone Mbak Yai Sakroni. Ini ada kalimat Jawa, Pak Kapolsek. Bunyinya begini. Ana polisi dawa brengose ijo suwale nyekel maling. Ana polisi, ada polisi, dawa brengose, panjang brengosnya, hijau celananya, hijau suwale berarti hijau celananya, nyekel maling, nangkep pencuri. Pas lah? Pas mboten? Pas. Coba kita rubah wakaf ibtidah. Wakafnya saja kita rubah. Berhentinya kita rubah. Ana polisi dawa brengose ijo suwale nyekel maling. Ana polisi dawa. Berarti bener ta, enggak apa-apa ta? Masih logika kita masih bisa menerima. Ana polisi dawa, ada polisi panjang. Jadi pak polisinya tinggi. Terus brengose ijo. Lho brengose ijo. Brengosnya, kumisnya hijau. Terus yang paling nomor 3 elek meneh. Suwale nyekel maling. Ana suwale nyekel maling. Celananya menangkap maling. Jadi kalau kita membaca Quran tapi tidak tahu wakaf ibtidahnya, itu menjadi tidak baik. Lah aku ngerti kok, ya apa-apa ning belajar. Anak-anak kita insya Allah walaupun tingkatan mereka masih tingkatan sebagai mubtadi, sebagai khotimin tingkat pemula, insya Allah sedikit-sedikit mereka sudah tahu bapak-bapak. Dan mudah-mudahan mereka tetap mau membaca Al-Quranul Karim. Allahumma